Halo, ketemu lagi bareng aku Ulfa Supujo. Thank you udah mampir di YouTube channel aku. Dan seperti janji aku di video sebelumnya, ini adalah video part 2 dari weddingnya Mbak Stefani dan Mas Ashido. Kali ini aku bakalan bahas seputar upacara adatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sesama pegiat wedding, juru rias, atau yang seprofesi sama aku. Oke, di part 2 ini aku bakalan mengupas seputar upacara adat pengantin Solo Putri atau biasa disebut dengan upacara panggih. Di mana tempat aku tinggal, upacara adat panggihnya sudah lumayan banyak dipangkas, jadi enggak seruntut seperti adat Surakarta pada pakemnya atau adat keraton ya. Dan gimana sih caranya calon pengantin biar enggak grogi pada saat nantinya melaksanakan upacara adat panggih pengantin? Berikut dengan sederet runtutan acaranya. Biar gak grogi, yaitu salah satunya melakukan gladi bersih atau gladi resik ataupun latihan. Dalam video kali ini aku bakalan sedikit kasih penjelasan seputar pentingnya gladi resik ya. Selain bikin pengantin nanti gak grogi, yang kedua karena kalau pengantinnya pada saat di pelaminan nanti mereka gugup ataupun terjadi sesuatu hal yang nggak kita inginkan, itu juga bagian pertanggungjawaban dari kita selaku juru adat, juru rias maupun juru panggih ya. Untuk wedding Mbak Stefani dan Mas Ashido, aku melakukan gladi resik di H-1 sebelum acaranya dimulai. Pada saat dekorasi sudah siap, aku baru melaksanakan gladi resik karena memang kedua calon pengantin ini tinggalnya di luar kota, kerjanya di luar kota. Jadi mereka memang baru sempat melakukan gladi resik pada saat H-1. Dan ini suatu keuntungan juga karena mereka langsung bisa mencicipi pelaminan yang besok akan digunakan. Jadi udah nggak pangling lagi sama pelaminan. Dan nggak perlu khawatir karena kalau misalnya takut repot di H-1 atau takut dekorasinya belum jadi, teman-teman juga bisa mengarahkan gladi resik pada saat fitting baju ataupun pada saat selesai rapat kumbokarnan ataupun rapat panitia, seperti itu. Oke, itu tadi seputar gladi bersihnya ya atau latihannya. Sekarang kita masuk ke upacara adat yang sebenar-benarnya, berdasarkan apa yang aku lakukan pada saat itu dan berdasarkan apa yang aku tahu. Mungkin kalau ada perbedaan sedikit dari pakemnya atau teman-teman mau kasih penjelasan atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan pada saat menjelaskan tata upacara adat panggih nanti, aku juga bakalan kasih clue buat teman-teman sesama prias muda yang mungkin mengalami masalah yang sama kayak aku, sulit mencerna kalimat yang diucapkan oleh peranatacara atau pembawa acara. Nanti sekalian aku kasih clue-cluenya biar kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman ngerasa penjelasan aku ini sedikit berbeda atau ada beberapa perbedaan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing bareng. Yang pertama ada upacara keluarnya pengantin putri. Ini bisa teman-teman tandai, MC bilangnya pasti mijilipun pengantin putri. Itu tandanya berarti pengantin putrinya harus keluar duluan, diiring oleh kedua orang tua dan juga kembar mayang. Kemudian didudukkan dulu di pelaminan. Setelah itu mijilipun pengantin kakung. Nah, berarti ini pengantin putranya yang harus keluar. Setelah calon pengantin putra siap dan calon pengantin putrinya turun dari pelaminan, upacara adat panggihnya dimulai.
dibuka dengan balang gantal atau saling melempar sirih. Nah, ini perlu di garis bawahi ya buat teman-teman perias muda. Kalau pengantin putri itu lempar sirihnya tangannya dari bawah ke dada pengantin pria, dan kalau pengantin pria lempar tangannya dari atas ke dada pengantin putri. Yang ketiga ada sembah pangabekten pengantin putri. Jadi salim, pengantin putrinya salim cium tangan ke pengantin putra. Setelah itu ada pidak tigan. Nah, itu cluenya. Kalau pidak tigan berarti pengantin putra harus menginjak telur dengan kaki kanan. Setelah itu wijian atau mijii. Pengantin putri mencuci, membasuh kaki si pengantin putra, kemudian dilap. Terus lantingan. Ngelanting itu pengantin putra mengulurkan tangan untuk membantu si pengantin putri berdiri. Mereka berdiri sejajar, kemudian ada sinduran. Ayah dari calon pengantin putri menggendong mempelai berdua dengan kain sindur, dan ibu dari calon pengantin putri mengiringnya dari belakang. Kemudian naik ke atas pelaminan diikuti oleh si pembawa kembar mayang. Dan pada saat pengantin putri dan pengantin putra naik ke pelaminan bersama dengan kedua orang tuanya, bapak dan ibu besan atau orang tua pengantin pria masih tetap di bawah, belum naik ke pelaminan. Karena pada saat upacara robongan setelah ini hanya ada orang tua si pengantin putri atau si tuan rumah. Ini rangkaian upacara adat kerobongan. Yang pertama adalah tanam wonten ing sasana pinajak. Tanaman kedua pengantin ditanam agar segera bisa tumbuh, kemudian menghasilkan buah sesuai dengan harapan kedua orang tua. Wis mapan ing sasana pinangun upacara kerobongan. Oke, ini kita sebagai perias harus bisa mengkomunikasikan kepada mempelai pada saat kacar kucur atau tompo guno koyo. Biasanya MC ngomongnya kayak gitu, tompo guno koyo. Si pengantin prianya berdiri untuk menuangkan beras dan biji-bijian. Ada uang-uang koinnya juga dan diterimakan oleh si pengantin putri, kemudian dibawa kepada kedua orang tuanya. Jadi ini semacam bukti baktinya anak kepada kedua orang tua. Setelah tompo guno koyo atau upacara adat kacar kucur, ada adat ulangan atau dahar kembul bujono. Biasanya Pranoto Coro bilangnya kayak gitu, dahar kembul bujono. Ya, ini saling menyuapi. Ini mungkin simbol kasih sayang ya. Begitupun setelah dahar kembul bujono, pengantin berdua melakukan ngunjuk tirto wening. Ini juga saling meminumi ya, jadi pakai cangkir. Itu biasanya cluenya adalah ngunjuk tirto wening gitu, artinya minum air suci. Setelah upacara adat rombongan selesai, tuan rumah dalam hal ini orang tua dari mempelai putri kembali turun dari pelaminan untuk melakukan upacara mapak besan. Mapak besan sendiri itu ada penjabarannya panjang, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah sini. Mapak besan itu mempersilahkan orang tua dari mempelai pria untuk turut serta naik ke pelaminan dan selanjutnya melaksanakan upacara adat sungkeman. Setelah besan dan juga orang tua siap untuk disungkemi, juru rias kembali mengingatkan apa-apa saja yang harus diucapkan dan sikap seperti apa yang harus dilakukan pada saat mempelai berdua melakukan sungkem kepada kedua orang tua. Yang pertama, sungkem itu tidak boleh pakai sendal atau sepatu. Jadi kita benar-benar harus luruh ya, hormat sama kedua orang tua. Dan
keris dari pengantin pria harus diambil dulu. Sebelum melakukan sungkem, mempelai berdua harus berjalan jongkok ya. Oke, dan upacara adat panggih gaya Solo Putri memang seperti itu adanya yang biasa kami lakukan di sini. Mungkin dari teman-teman ada sedikit perbedaan, silahkan sharing di kolom komentar. Aku juga siap menerima kritik, saran, dan juga masukan. Thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi aku minta dukungan teman-teman buat subscribe channel YouTube aku, like kalau kalian suka, dan share kalau memang video ini dirasa bermanfaat untuk banyak orang. Thank you udah nonton sampai akhir. Salam dari aku. Salam cerdas cantik.